Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori sumber daya Frederick W. Taylor. Teori sumber daya Frederick W. Taylor merupakan salah satu teori manajemen yang paling berpengaruh dalam sejarah, dikenal sebagai bapak manajemen ilmiah. Taylor berpendapat bahwa efisiensi dalam produksi dapat dicapai dengan mengoptimal, mengoptimalkan penggunaan sumber daya baik manusia maupun material. Kedua, penerapan teori manajemen ilmiah oleh Frederick W. Taylor dalam analisis kerja. Taylor menganalisis setiap langkah dalam proses kerja dan mengidentifikasi cara untuk meningkatkan efisiensi. Ini termasuk menghilangkan gerakan yang tidak perlu, mengembangkan metode kerja yang optimal, dan menggunakan partner yang tepat. Kedua, standarisasi. Taylor menekankan pentingnya standarisasi dalam semua aspek pekerjaan, termasuk peralatan, bahan, dan prosedur. Ini bertujuan untuk memastikan konsistensi dan efektivitas dalam proses produksi. Selanjutnya adalah konsep dasar teori sumber daya oleh Frederick W. Taylor. Itu pertama, one best way. Taylor percaya bahwa ada satu cara terbaik untuk melakukan setiap pekerjaan yang dapat ditentukan melalui analisis ilmiah. Cara ini bertujuan untuk memaksimalkan efisiensi dan produktivitas. Kedua, pemisahan kerja. Taylor berpendapat bahwa pekerjaan harus dibagi menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan sederhana yang dapat dipelajari dan dilakukan agar dengan mudah oleh pekerja. Ketiga, insentif. Taylor percaya bahwa pekerjaan harus diberi insentif untuk bekerja lebih keras dan lebih efisien. Sistem upah berdasarkan prestasi adalah salah satu contoh insentif yang populer. Keempat, manajemen ilmiah. Taylor menekankan pentingnya manajemen yang ilmiah dan struktur dengan fokus pada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Contoh studi kasusnya yaitu eh, dari Ford Motor Company, yaitu Henry Ford menerapkan prinsip Taylor untuk mengoptimalkan proses produksi mobil yang menghasilkan produksi massal dan penurunan biaya. Kedua, dari perusahaan besi. Taylor menerapkan teori manajemennya di beberapa perusahaan besi dan baja, meningkatkan efisiensi produksi dan menurunkan biaya operasi. Ketiga, industri manufaktur. Teori Taylor banyak diterapkan di industri manufaktur, khususnya pada produksi massal yang mengandalkan pengulangan dan standarisasi. Selanjutnya adalah pengaruh dari Frederick Taylor terhadap organisasi, yaitu pertama, pengurangan biaya. Efisiensi yang meningkat menyebabkan pengurangan biaya produksi, meningkatkan probabilitas perusahaan. Kedua, efisiensi produk. Menerapkan teori Taylor membawa peningkatan efisiensi produksi yang signifikan, menghasilkan lebih banyak output dengan sumber daya yang lebih sedikit. Ketiga adalah standarisasi. Teori Taylor membawa standarisasi dalam proses kerja, memastikan konsistensi dan kualitas produk yang lebih baik. Selanjutnya adalah kritik dan tantangan terhadap teori Frederick W. Taylor, yaitu dehumanisasi. Taylor dianggap telah mengabaikan aspek manusia atau humanitas dalam pekerjaannya, menjadikan pekerjaan sebagai mesin tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan kesejahteraannya. Kedua adalah motivasi. Sistem insentif Taylor dikritik karena hanya berfokus pada motivasi finansial, mengabaikan motivasi intrinsik seperti rasa pencapaian dan kepuasan. Ketiga, fleksibilitas. Teori Taylor dianggap terlalu kaku dan kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan teknologi dan kebutuhan pasar yang dinamis. Ini adalah evolusi teori manajemen dan Frederick Taylor. Itu pertama, manajemen hubungan manusia. Ketiga adalah teori sistem, dan kedua adalah teori sistem, dan ketiga adalah teori kontingensi. Kesimpulan teori Frederick Taylor. Teori sumber teori sumber daya Frederick Taylor telah memberikan sumbangan penting dalam perkembangan manajemen, meskipun dikritik karena pendekatan yang terlalu mekanis. Teori ini telah memberikan dasar bagi teori-teori manajemen modern saat ini. Menggunakan prinsip-prinsip Taylor dalam organisasi telah berkembang dan beradaptasi dengan konteks yang dinamis.
Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.